Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Fabela dengan NIM 312110502 kelas TI 21B2 di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara mendemokan pemrograman visual guna untuk menyelesaikan tugas pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Hasan. Baik, pertama kita langsung aja. Di sini saya menggunakan MongoDB dan database-nya SQL Server. Pertama kita harus memiliki file web sample. Di sini saya sudah mendownloadnya dari kampus. Dia berupa RAR atau zip, yaitu bisa diekstrak dulu, kemudian dia berbentuk seperti ini. Nah, ini bisa diekstrak terlebih dahulu. Ini bisa diekstrak. Kebetulan saya sudah mengekstrak dan saya pindahkan di local disk C. Nah, ini ada web sample. Kemudian setelah kita memiliki file ini, pertama kali kita mau merestore database dulu. Kita tinggal masuk ke, di sini pastikan ini retail out kita ganti dengan project masing-masing. Kebetulan project saya itu retail, ini sudah saya ganti dengan nama retail. Bisa di rename, kemudian ganti di sini outnya tetap. Kemudian ke web sample. Di web sample ada app setting dan connection. Nah, di DAM juga sama, dia ada yang sebelumnya itu ada sample code, sample CDN, docs, dan logs. Nah, yang code ini diganti dengan project masing-masing. Bisa di rename aja. Kebetulan saya sudah merename dengan nama project saya itu retail. Jika sudah, kemudian kita ke control panel. Kita ke control panel, kita di bagian sistem security. Nah, pastikan juga Windows Defender ini dia posisinya off, agar nantinya bisa masuk ke Windows Microsoft. Kemudian di bagian Windows. Nah, ini kita setting juga, pastikan ini sudah terchecklist. Nah, di bagian ini terus
Nah, ini sudah ke checklist. Nah, di bagian internet information ini penting banget ya. Ini harus sudah centang. Dan server ini biarkan di bagian web management tool is kita centang semua. Sudah terus ini sudah tercentang semua. CGI biarkan. Nah, ini sudah semua. Jika sudah, kita klik OK. Karena kemarin saya sudah settingnya. Kemudian kita ke untuk mengecek path-nya sudah udah masuk atau belum. Pastikan MongoDB-nya. Kita ke edit. Ini kita ke terus kita edit sistem, ketik saja, terus kemudian environment variable di bagian path ini, kemudian klik edit. Nah, pastikan ini sama dengan lokasi penyimpanan web sampel. Maaf, menurut saya lokasi penyimpanan MongoDB-nya. Nah, di sini program file MongoDB server sampai dengan ini. Kemudian kita lepas copy saja yang ini, pindahkan ke sini. Kontrol V, kemudian OK. Nah, di sini juga pastikan ini sama dengan lokasi yang lokasi ini MongoDB. Jika sudah semua, kemudian kita ke file ini. Nah, di sini kita klik kanan, open terminal, kita bisa klik restore. Dan lagi open terminal, restore.
Udah berarti kita tidak perlu masak ke dalam. Ya, teman-teman, versi dari MongoDB juga berpengaruh terhadap berjalannya project kita. Namun sebelumnya saya terkendala dengan versinya. Sudah selesai. Kita buka DB-nya. Selanjutnya kita ke manajemen. Sini pakai versi 19. Nah, untuk login ke sini sebelumnya coba kita pakai Windows Authentication ini. Nah, untuk masuk ke SQL Server menggunakan user kita sendiri, kita bisa ke security, kemudian login. Klik kanan, new login. Nah, kita pilih yang SQL Server. Kemudian pilih username-nya seperti tadi saya sudah membuat Evan bisa, terus passwordnya pakai password, ketik kembali, kemudian yang ini kita hilangkan ceritanya. Sini selanjutnya buka di web sampel. Nah, di web sampel ini ada app setting dan connection. Ini nanti yang akan mengkonekkan, kita buka connection yang akan masuk ke SQL Server. Nah, di sini pastikan bagian user database-nya. Nah, ini kita user ini kita ganti nama project masing-masing. Sini saya kan projectnya retail, saya pakai dengan retail. Begitupun dengan user ID-nya Deva, passwordnya Deva 05, sama dengan yang saya buat di login. Dan dia bisa otomatis masuk. Password yang retail out-nya localhost MongoDB-nya detail code kita ganti juga, yang tadinya sampel code di sini sudah saya ganti dengan project saya yaitu detail code. Jika sudah, jangan lupa Ctrl S, kemudian kita coba login di sini. Kita refresh, kita masuk kembali dengan SQL Server. Nah, username-nya ini, passwordnya sudah ada semuanya kan, sudah masuk. Nah, kita setting dulu. Nah, ini pastikan di user rules-nya yang public sama adminnya di centang, di user mappingnya semua di master, DB owner, public dicentang, model, MSDB, terus detail out, detail data, dan info data sudah
terus ke status, pastikan green dan enable login, kemudian klik OK. Karena sudah saya setting, saya cancel. Jika sudah di database, mungkin langsung saya bahas di sini. Untuk kita konekkan dengan file kita tadi, kita database, kemudian new, restore database. Nah, ini kita mau membuat retail out lokasi retail out, kemudian device. Nah, device ini kita ke sini add. Nah, tadi saya save di local disk C, kemudian di sampel 2. Nah, yang ini klik kemudian OK. Karena saya sudah ada, saya cancel. Begitupun dengan yang retail dia di database, kemudian yang new database, retail data. Tulis saja di sini nama project masing-masing, kemudian underscore data. Nanti otomatis dia muncul di sini, kemudian OK. Karena saya sudah ada, saya cancel. Lalu selanjutnya di app setting, kita balik lagi ke sini, bagian web sampel, kemudian kita klik app setting. Kita bisa masuk di Notepad ataupun ada aplikasi lainnya, itu biasanya Visual Code. Saya pakai yang Notepad. Nah, di bagian home, project ID, terus identity name, kemudian company. Di bagian ini itu pastikan dengan nama project kita masing-masing. Karena saya retail, saya ganti retail, sudah saya perbarui di sini retail. Dan kemudian yang localhost ini pastikan sama dengan yang ada di SQL Server. Jika sudah, kita memakai 8090. Sebelumnya juga kita harus masuk ke IS, Internet Information Service. Nah, di sini kita membuat website-nya. Kita bisa buat website-nya dengan saya klik kanan, add website. Nah, sini tinggal kita tulis nama project kita, misal tadi saya retail. Nah, di tempat sini, dan physical path-nya kita arahkan ke web sampel. Nah, di sini. Kemudian klik OK. Begitupun dengan project kalian juga. Nah, di portnya samakan dengan yang di sini tadi. Nah, 80 90. 80 90, kemudian setelah itu klik OK. Nah, ini saya sudah ada retail. Kita bisa edit permission. Kemudian di security, pastikan authenticated user system, terus ini administrator user, pastikan full control semua. Jika sudah, klik OK. Nah, saya cek di advance, full control. Jika sudah OK, kemudian kita bisa cek di sini, ini sudah ya, dengan port yang sama di app setting. Kemudian jangan lupa kita bila mana belum jalan website retailnya, klik start dulu. Karena ini sudah, kemudian kita ke Chrome, kita ketik localhost
80, 90 port yang tadi. Ingat, portnya kita samakan dengan yang di app setting di bagian SQL maupun di bagian Internet Information Service. Bagian SQL-nya di sini DBO client, terus di edit top row. Nah, ini juga pastikan di nomor ID nomor 7 nih. Ini pastikan sama dengan nama project kita yang sudah kita setting di app setting maupun di connection. Nih, connection to retail dan retail di app settingnya juga retail. Sudah, kemudian ke sini edit top row. Ini untuk portnya kita besarkan dulu. Di bagian ID 7 juga di localhost-nya samakan dengan di sini app setting untuk bisa terhubung di sini. Nah, ini sudah berhasil login ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk dengan username dari Pak Hasan yang sudah disediakan Pak Hasan. Oke, punya admin dan passwordnya Hasan Master. Kita login. Laptop saya nyala ternyata. Nah, ini sudah berhasil masuk ke halaman dashboard projectnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara upload icon, logo, dan headernya ini. Langsung saja ke sebentar System Manager, setup, bukan. Di sini utilities, file collection, kemudian di klik sekali di sini, terus klik sekali di img. Kemudian kita bila mana belum ada belum pernah upload di sini, itu file, kemudian kita ke, nah saya sudah ada favicon, terus icon logonya saya sudah mempunyai dan saya save di folder semester 5. Kemudian blok saja, open, karena saya sudah pernah upload di sini. Saya cancel. Nah, nanti ketika sudah diklik open, di sini tulis ada keterangan upload file. Kita upload file. Jika sudah, terus kemudian save dan back. Nah, untuk mengecek agar terkonek di dashboard nanti logo dan ikonnya berubah. Nah, ini nama
favicon. Nah, ini logo dan dashboard dan headernya ini. Kita cek di ini administration tool, kemudian configuration. Di configuration di bagian nomor 10 dan 11. Nah, ini pastikan alamat atau namanya sama dengan yang ada di builder sini. Nah, ini logo, ini favicon. Dan jenis tipe foldernya ini JPG. Sedangkan kalau yang faviconnya itu PNG. Pastikan sama. Nah, ini JPG dan PNG. Kemudian klik save. Jika sudah, restart. Nah, nanti di dashboard otomatis dia akan terganti di sini logo dan paviconnya. Sedangkan untuk terganti di sini ya. Untuk ini yang di dashboard sini header, kita buka tab baru, kemudian kita kopas yang ini. Headernya Ctrl C, kita tambah date. Enter. So, dan di bagian find dokumen kita ketik web. Ini ya teman-teman, di bagian ini HTML. Nah, di bagian ini dan ini itu samakan tipe dan namanya samakan JPG. Terus sudah, terus save, kemudian balik lagi ke sini, di refresh, maka nanti otomatis akan terganti ini akan terganti karena saya sudah setting sebelumnya. Saya hanya mencoba langkah-langkahnya. Begitupun dengan tulisan yang ada di sini. Ini bisa kita ganti, kita edit dengan caption sesuai project kalian. Nah, di situ selesai untuk bagaimana cara upload icon dan workbook. Kemudian next selanjutnya menu. Saya ingin membuat menambahkan satu menu di sini. Nah, sebelumnya retail ini bentuknya seperti ini. Karena retail sudah saya edit, sudah saya setting. Nah, untuk menambahkan menunya di administrator tool, terus app manajemen, terus menu manajemen. Di menu manajemen ini kita bisa create new menu ID, pakai yang ini ya, master data. Saya udah ada retail, saya contohkan kembali. Bisa saya pakai yang retail, menunya retail, terus menunya pakai yang master data, sharingnya. Dan levelnya 2, price-nya 10. Linknya pastikan ini udah kalian jalankan ya guys, karena nanti link ini akan digunakan untuk mengeditnya, untuk mengambilnya. Ikonnya saya pakai yang ini, pastikan statusnya nyala, kemudian save jika sudah.
Nah, muncul nanti seperti ini. Tapi nanti tidak langsung ada di bagian master data sini. Kita harus settingnya di sini. System management, system manager, terus ke role management. Nah, di bagian admin kita klik edit. Nah, di sini. Di bagian select menus. Nah, di master data ini nanti retail tadinya seperti ini. Tidak tercentang. Maka kita akan centang dan permissionnya sini saya sudah tambahkan add, delete, list preview, print, save, update. Kemudian jika sudah update dan back, kemudian refresh, nanti otomatis dia akan muncul di sini di retail ini. Nah, di retail ini menambahkan listnya, list seperti ini. Maka kembali lagi ke SQL Server. Di SQL Server ini di bagian detail data yang sudah dibuat tadi, nah ini, kemudian di table, ini sebelumnya belum ada ya. Kita bisa buat tablesnya di sini. Table, klik kanan, new table. Nah, di sini bisa ini ID-nya, terus data tipenya, karena saya sudah membuat satu table di sini. Buka desain. Nah, ini ID, terus data tipenya integer, nomor, angka, harga barang, voucher, stok barang, tipe datanya voucher, total voucher, dan ID ini pastikan primary key. Karena saya sudah mengkliknya primary key, sini ada tulisan remove primary key. Jika sudah, kemudian kita ke edit code. Sebelum kita melanjutkan ini, kita sudah membuat menu di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat user manajemennya, menambahkan user manajemennya. Nah, ini. Dan karena saya sudah buatnya, saya sudah membuatnya. Kalau belum ada, kita klik new, terus user ID-nya, terus nama, role-nya, terus company-nya ini, dan select, dan ini pastikan statusnya nyala, kemudian save. Nah, maka akan muncul di sini. Ini saya buat. Nah, ini seperti ini. Ini nama projectnya. Karena saya project retail, pasti menggunakan retail admin. Dan ini menggunakan company yang di sini. Yang sudah saya kemudian save. Ini sudah. Kita ke
Nah, untuk membuat ini, nah di sini kita edit di retail. Untuk mengganti ini, kan ini Retail Jaya Mandiri dengan nama saya. Caranya di System Manager, Setup, kemudian Role Option, Company. Nah, di sini ini bisa diedit. Ini kita ganti aja nih, bisa diganti apapun. Contoh misal pakai nama Rina. Sudah, kemudian save. Oke, dan refresh. Otomatis dia akan terganti di sini Rina. Saya kembalikan lagi dengan saya. Dari teman-teman, ini kita kembali lagi ke retail user manajemen kita sudah buat. Kemudian kita balik lagi ke menu retail. Nah, ini saya menambahkan kolom, kembali lagi ke SQL. Di SQL, kemudian ke sini. Nah, di sini kita masuk ke editor pro. Nah, ini kita bisa menambahkan di sini atau mungkin kita tambahkan lagi misal selain itu jujur harga barangnya level 15.000 startnya. Ini guys, sudah. Ini kita save, refresh, kembali lagi ke sini, coba refresh ya. Satu menu sudah jadi, kemudian kita bagaimana caranya agar menu edit, delete, dan save ini bisa dijalankan. Karena saya sudah setting, sebelumnya ke skill saver dulu, kita ke program dulu.
mobility, kemudian di storage bagus, expanding. Sudah ada. Bagaimana sih menambah ini? Kita di sini ke new, di sini menu header. Dan sudah kita kembali lagi ke sini di bagian dev. Nah, di bagian dev ini di masuk data, ke masuk data, terus kita. Nah, di sini nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, di bagian komen dari create sampai ini. Dan kontrol C bagaimana kita STM server, dan di sini kita paste di posisi. Jadi di bagian ini kita hapus, terus ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Nah, dan ini juga kita hapus. Jika sudah ke action. Di sini keterangan yang ada karena memang sebelumnya saya sudah menemukannya, sudah ada di sini adalah biasa. Kemudian saya juga coba men-setting di sini karena sebelumnya saya hanya men-setting di database-nya saja. Setelah ketika dijalankan di aplikasinya tidak terkonek. Di bagian administration itu utility ya, sebentar. Bagian administration tool, terus database utility, kemudian ke function definition. Di sini kita klik new, kemudian kita klik VCMD, description-nya kita list samakan dengan yang di SQL Server.
Nah ini kita samakan dengan yang di sini. Kita udah lihat list. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah ini. Terus tipenya kita SQL script, user database, terus query-nya samakan dengan yang di description. Untuk ini query harus diisi, karena kemarin saya pas menyeting dan saya lupa isi query-nya, maka delete gak bisa dipanggil, gak bisa digunakan, dan status selalu nyalakan. Sudah, klik save, karena saya sebelumnya sudah membuat function definition di sini, tinggal di share, di search aja. Nah ini sudah muncul delete, please save. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke tab baru, kita copy ini, terus kita paste, tambahkan def, enter. Nah di sini kita balik ke sini. Nah kita di ini. Kalau sudah, kita cek di bagian tulis. Nah di bagian ini harus disamakan dengan yang di sini, function definitionnya. Karena apa? Kalau di sini berbeda, otomatis dia tidak bisa dipanggil nantinya. Kemudian ini save sudah, delete sudah, list sudah. Jika sudah, next, selanjutnya save. Kemudian ke sini reference, maka nanti di bagian master data recall ini, di bagian kolom ini, dia di edit, delete, dan save-nya bisa digunakan. Kita coba ya. Karena sebelumnya memang saya sudah menyetingnya, dan yang tadi itu langkah-langkahnya. Ini kita coba untuk yang save terlebih dahulu. Nah save, di save ini misal ID-nya kita masukin 8, harganya 20.000, stoknya 6, terus berarti harga 120. Kemudian klik save. Nah save bisa dijalankan ya, save bisa dijalankan. Kemudian kita boleh cek di sini, kita refresh. Kita cek di bagian table, database, retail data, paper, di sini klik kanan, terus edit top row yang 200. Tunggu sebentar, padding. Nah ini
otomatis dia akan menambah ID-nya ya. Terus kemudian kita balik lagi ke sini. Tadi tombol save sudah bisa terkonek, kemudian kita coba tombol edit. Kita edit kita edit stoknya jadi 5, berarti ini gampangnya itu selesai dan kita save. Nah, berarti tombol editnya sudah bisa dijalankan juga ya. Nah, kemudian kita coba yang icon beloknya. Baik, juga bisa dijalankan. Kita cek di sini, kita refresh. Kita kesini dulu, kita refresh. Kemudian kita balik ke sini, kita refresh. Konekkan kembali. Ini kita tutup dulu, kita paste, kita data, terus stempel. Nah, di bagian ini ke kanan kita kembali edit top 200. Nah, dia otomatis di database juga akan berkurang. Nah, ini itulah fungsi dari edit, delete, dan save, langkah-langkahnya. Kemudian next selanjutnya design font. Design font bagian ini, bagian font ini kita bisa mendesainnya di bagian sini. Nah, script ini untuk mencoba template itu menggunakan CSS. Kita bisa pakai CSS, HTML form, atau Bootstrap. Nah, di sini ini ada form. Nah, contoh-contoh formnya bisa kita mau pakai yang ini, tinggal copy aja, copy, lalu kemudian kita paste di sini. Dan kita edit beberapa untuk mengganti bagian-bagian tertentu untuk ID ataupun namanya, nama misalnya nama seperti ini, stok barang gitu. Tapi saya tetap menggunakan yang ini saja karena akan lama lagi untuk mengedit temennya. Nah, itulah tutorial menggunakan guna untuk menyelesaikan tugas dari atau proyek pemrograman visual. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.